Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kita masih melanjutkan pelajaran bab 3 pertemuan yang kedua, struktur dan fungsi tumbuhan. Tujuan pembelajarannya dapat kamu lihat sendiri. Kemudian kita akan memulai dari struktur dan fungsi bunga. Pertama, kita kenali dulu bagian-bagian dari bunga. Jadi di sini adalah contoh bunga yang sempurna dan yang lengkap. Dimulai dari tangkai, kemudian di atas tangkai ini adalah kelopak bunga. Di atas kelopak bunga yang paling lebar ini adalah mahkota. Kemudian ada beberapa bagian yang jumlahnya paling banyak, ini adalah benang sari. Di tengah-tengah benang sari ini adalah kepala putik yang paling atas. Kemudian kepala putik ini memiliki leher atau tangkai, namanya tangkai putik. Kemudian di bagian dasar putik ini adalah bakal buah. Kemudian di dalam bakal buah terdapat kandung lembaga atau bakal biji. Nah, silahkan kalian catat, kalian ingat-ingat untuk bagian-bagian dari bunga ini. Berdasarkan alat reproduksinya dalam satu bunga, ada dua macam bunga. Seperti gambar sebelumnya, itu adalah sebuah bunga yang sempurna karena memiliki benang sari dan putik dalam satu bunga. Kemudian bunga yang tidak sempurna jika hanya memiliki salah satu saja, benang sari saja atau kepala putik saja. Kemudian perbedaan karakteristik bunga yang dari tumbuhan monokotil dan dikotil. Pada tumbuhan monokotil, bagian-bagian bunga seperti daun, kelopak, mahkota, benang sari itu berkelipatan 3. Jadi kalau kelipatan 3 ini adalah tumbuhan monokotil. Sedangkan pada tumbuhan dikotil ini mempunyai kelipatan 4 atau 5. Ya. Jadi itu perbedaan antara bunga pada tumbuhan monokotil dan bunga tumbuhan dikotil. Kita lanjutkan pada biji. Jadi biji itu biasanya terletak di dalam daging buah. Walaupun ada juga biji yang terletak di luar daging buah. Tetapi secara umum biji ada di tengah-tengahnya, dibungkus oleh daging buah. Kemudian yang paling luar adalah kulit buah. Nah, yang dikonsumsi manusia ada yang dikonsumsi bijinya, ada yang dagingnya, bahkan ada juga yang dikonsumsi kulitnya. Jadi beberapa jenis buah ini bagian-bagiannya seluruhnya bisa dimanfaatkan oleh manusia. Kemudian posisi dari biji atau buah ini kurang lebih seperti ini waktu masih ada di dalam bunga. Jadi seperti yang kita jelaskan tadi di awal, bahwa struktur putik itu yang paling atas kepala putik, kemudian tangkai putik, kemudian di bawah adalah bakal buah. Di dalam bakal buah terdapat bakal biji. Jadi biji ini umumnya ada di dalam buah. Selanjutnya struktur dan fungsi jaringan tumbuhan. Struktur dan fungsi jaringan tumbuhan dibagi dua, yaitu jaringan meristem dan jaringan dewasa. Kita mulai dari yang meristem. Disebut juga jaringan embrional, yaitu jaringan yang selnya masih aktif membelah. Pembelahannya terjadi secara mitosis, menyebabkan sel-sel tumbuhan semakin banyak. Karena semakin banyak, maka tentunya tumbuhan bisa menjadi semakin besar atau semakin tinggi. Jadi penambahan tinggi, panjang,
ukuran volume besar dari tumbuhan itu karena adanya jaringan meristem yang selalu melakukan pembelahan diri, sehingga jumlah selnya semakin banyak. Jaringan meristem dibagi menjadi dua, yaitu meristem primer dan meristem sekunder. Meristem primer adalah jaringan meristem pada tumbuhan yang sel-selnya aktif membelah. Umumnya ada pada ujung batang dan ujung akar, menyebabkan pertumbuhan primer pada tumbuhan, baik secara vertikal untuk perpanjangan akar dan batang. Jadi pada tanaman, pada bagian ujungnya kalau diperbesar, kurang lebih seperti ini. Nah, ini ada bagian-bagian ujung ini akan selalu membelah secara mitosis, sehingga jumlah selnya semakin banyak, sehingga menjadi semakin panjang. Kemudian meristem sekunder berasal dari sel-sel dewasa yang berubah sifatnya menjadi meristematik kembali atau bisa membelah kembali. Jadi umumnya sel-sel yang telah dewasa ini tidak membelah, tapi pada sistem meristem sekunder ini bisa membelah kembali. Contohnya adalah pada pembuluh kambium atau kambium vaskuler. Merupakan lapisan sel-sel yang aktif membelah terletak di antara pembuluh angkut xilem dan floem. Kambium vaskuler ini banyak terdapat pada batang dan akar tumbuhan dikotil. Sementara tumbuhan monokotil umumnya tidak memiliki kambium vaskuler. Aktivitas kambium ini menyebabkan tumbuhan mengalami pertumbuhan sekunder sehingga batang menjadi besar. Aktivitas pembelahan kambium vaskuler ke arah dalam membentuk xilem sekunder, sedangkan ke arah luar membentuk floem sekunder. Jadi secara garis besar bahwa meristem primer itu menambah panjang atau tinggi, sedangkan meristem sekunder itu memperbesar. Umumnya pada batang dikotil, ya. Sedangkan pada tumbuhan monokotil ini tidak memiliki kambium vaskuler, sehingga tidak ada pembelahan pada meristem sekunder, sehingga tumbuhan monokotil umumnya ukurannya terbatas, tidak bisa menjadi besar. Kemudian kambium gabus atau velogen. Nah, ini adalah contoh pada tumbuhan monokotil. Jadi pada tumbuhan monokotil ini terdapat kambium vaskuler yang terletak antara floem dan xilem. Nah, ini nanti yang akan bertambah semakin lama semakin banyak, sehingga ukuran dari batang ini makin lama makin membesar. Perhatikan, ini ada pohon. Ini tentunya sudah tahu ini adalah pohon kelapa dan ini adalah pohon pepaya. Pernah kalian amati ya, pohon pepaya dan kelapa batangnya bagaimana? Ya, jadi ukurannya itu biasanya hanya sampai ukuran tertentu dan tidak akan bisa membesar lagi. Kemudian ini adalah pohon mangga yang masih kecil. Jadi yang masih kecil itu batangnya juga kecil, tetapi semakin bertambahnya usia batangnya makin besar. Demikian juga pada pohon jati, ini kalau sudah sangat tua ini bisa semakin membesar. Nah, kenapa pohon kelapa, pohon pepaya ini semakin tua batangnya tidak bisa membesar seperti pohon mangga maupun pohon jati? Jika ada yang bisa menjawab, silahkan kirimkan jawaban kamu melalui WA langsung ke saya, ya. Jadi nanti ada bonus nilai khusus. Jadi saya ulangi pertanyaannya, kenapa pada pohon pepaya dan pohon kelapa batangnya
semakin lama tidak akan bisa bertambah terus. Jadi kalau sudah batas tertentu, dia akan berhenti, tidak bertambah lagi. Sementara pada pohon-pohon seperti mangga, jati itu makin lama bisa semakin besar. Sebutkan alasannya. Kita lanjutkan dengan jaringan dewasa, disebut juga jaringan permanen, merupakan jaringan yang bersifat non-meristematik. Jadi kalau meristematik itu adalah membelah, kalau non berarti sudah tidak bisa membelah lagi, atau dapat dikatakan sudah tidak berkembang. Jaringan ini berasal dari sel-sel meristem primer dan sel meristem sekunder yang telah mengalami diferensiasi atau perubahan bentuk, sehingga memiliki fungsi tertentu. Berdasarkan fungsinya, jaringan dewasa dibagi menjadi 4. Jaringan pelindung, dasar, penyokong, dan pengangkut. Kita bahas satu persatu. Jaringan pelindung terdapat di seluruh permukaan luar tumbuhan. Jadi bagian yang paling luar itu disebut jaringan pelindung. Fungsinya melindungi bagian dalam tumbuhan dari pengaruh luar yang merugikan. Yang merugikan bisa karena hilangnya air dari dalam tubuh karena suhu yang meningkat, atau juga melindungi dari kerusakan-kerusakan mekanik karena benturan atau karena gesekan. Contoh jaringan pelindung adalah jaringan epidermis. Sel-sel epidermis ini berkembang mengalami modifikasi atau perubahan menjadi alat pelindung tambahan. Jadi misalnya stomata, sisik, trikoma atau rambut, dan duri atau spina. Kita lihat contohnya pada daun. Daun bagian bawah kalau dilihat dengan mikroskop, ini akan seperti ini, seperti paving block seperti ini ya. Ini adalah jaringan epidermisnya, tetapi pada bagian-bagian tertentu, sel epidermis ini berubah atau mengalami modifikasi. Yang berlubang ini adalah stomata atau mulut daun. Kalau dilihat gambarnya, jadi lapisan epidermis itu ada 2, yang atas dan yang bawah. Yang bawah ini beberapa diantaranya akan mengalami modifikasi menjadi stomata atau mulut daun. Jadi yang bentuknya seperti mulut, bibirnya ini adalah sel penjaga, lubangnya adalah stomatanya. Sementara di bagian epidermis atas untuk daun, beberapa di antaranya akan muncul trikoma atau rambut. Jadi mungkin kalau kalian pernah mengamati daun jati, daun bambu, itu pada bagian atasnya ada rambut-rambut halus kecil-kecil. Nah, rambut-rambut itu merupakan modifikasi dari epidermis. Kemudian ada juga yang bersisik. Jadi pada daun jati itu bagian atasnya seperti bersisik. Kemudian ada juga yang berduri. Duri itu juga merupakan hasil dari modifikasi epidermis. Contohnya pada bunga mawar. Jadi mawar itu berduri, durinya itu berasal dari perubahan epidermis. Yang kedua, jaringan dasar. Merupakan jaringan yang hampir terdapat pada seluruh bagian tumbuhan. Seringkali juga disebut jaringan pengisi. Fungsinya adalah atau perannya dalam proses metabolisme pada tumbuhan. Contohnya adalah jaringan parenkim. Jaringan parenkim ini juga bisa mengalami modifikasi atau berdiferensiasi atau berubah bentuk menjadi banyak jenis jaringan parenkim lain. Yang paling banyak adalah pada buah dan umbi menjadi penyimpanan cadangan makanan.
Jadi ini adalah contoh dari umbi. Ini adalah sel-sel parenkimnya. Nah, sel-sel parenkim ini nanti juga akan menjadi wadah butiran-butiran amilum. Nah, amilum sendiri adalah cadangan makanan tumbuhan, ya, sehingga jaringan parenkim ini berfungsi sebagai cadangan atau penyimpan cadangan makanan. Kemudian pada daun jaringan parenkim ini berubah menjadi jaringan palisade dan jaringan spon atau bunga karang. Fungsinya dalam proses fotosintesis. Jadi kalau bagian atas ini tadi adalah epidermis, atas dan bawah. Kemudian kalau yang parenkim ini yang berbentuk seperti tiang, tegak, panjang, teratur, ini namanya parenkim palisade atau jaringan tiang. Kemudian yang tersebar terserak ini adalah parenkim spons atau parenkim bunga karang. Nah, ini semuanya adalah jaringan parenkim. Yang ketiga, jaringan penyokong atau penguat berperan menunjang bentuk tubuh tumbuhan, dibedakan menjadi kolenkim dan sklerenkim. Kolenkim merupakan jaringan yang berfungsi menyokong tumbuhan yang masih muda. Sel-selnya mengalami penebalan tetapi tidak merata. Jadi kamu lihat ini contoh sel-sel melintang dari jaringan kolenkim memiliki penebalan dinding sel yang tidak rata, ada yang tebal, ada yang tipis. Ini menunjukkan jaringan-jaringan yang masih muda yang masih memungkinkan untuk berubah. Kemudian jaringan sklerenkim, ini dinding-dinding selnya itu cenderung sudah kuat dan sama tebalnya. Fungsinya untuk menyokong tubuh tumbuhan yang sudah tua. Yang terakhir adalah jaringan pengangkut atau vaskuler. Jaringan pengangkut atau vaskuler ada dua. Yang pertama silem. Silem ini mengangkut air dan zat-zat tertentu atau zat terlarut di dalamnya dari akar menuju daun. Jadi yang namanya silem itu arahnya dari akar menuju daun. Kemudian phloem itu berfungsi mengangkut makanan hasil fotosintesis dari daun ke seluruh tubuh tumbuhan. Jadi arah alirannya itu kebalikannya antara silem dan phloem. Jadi kalau silem itu membawa air dan mineral, kalau phloem mengangkut hasil fotosintesis. Nah, ini bentuk dari silem dan phloem. Untuk silemnya itu cenderung lebih besar dan letaknya lebih banyak ada di bagian yang paling dalam. Sedangkan phloem ini letaknya di bagian sebelah luar. Ini untuk akar juga sama. Jadi silemnya ini letaknya bagian dalam untuk tanaman monokotil, phloemnya yang di luar. Untuk yang dikotil, silemnya juga sama. Di bagian dalam, yang luarnya adalah phloem. Kemudian pada batang, untuk yang dikotil, ini jaringan pengangkutnya berbentuk melingkar. Bagian dalam ini silemnya, bagian luar adalah phloemnya. Mungkin kalian masih ingat ketika mencangkok itu harus dibersihkan kulitnya sampai bersih lendir-lendirnya. Nah, ini tujuannya adalah membersihkan bagian jaringan pengangkut phloemnya, sehingga hasil fotosintesis dari daun tidak menyebar tetapi akan terhenti di bagian yang dibersihkan itu dan nanti akan membentuk akar. Jadi ketika mencangkok kalau tidak bersih maka ya percuma ya, jadi harus sampai bersih supaya
makanan yang diangkut dari daun tidak menyebar ke seluruh tubuh tetapi akan berhenti dan akhirnya membentuk akar. Pada tumbuhan monokotil, batangnya ini untuk xilem-phloemnya tersebar seperti ini. Sedangkan pada daun, xilem dan phloem, xilem ini letaknya di bagian atas, phloemnya ada di bagian bawah. Jadi xilem di atas, nanti air dan mineral nanti akan langsung diserap oleh jaringan parenkim dan spon untuk dimanfaatkan atau untuk melakukan proses fotosintesis, kemudian hasilnya nanti akan dikirim melalui phloemnya. Jadi phloemnya yang bawah, xilem-nya yang atas. Ya, jadi ini diingat-ingat untuk posisi xilem, phloem di akar, batang maupun di daun. Demikian untuk pelajaran pertemuan yang kedua. Kita lanjutkan besok pada pertemuan yang ketiga. Jangan lupa absen, buat ringkasan di buku catatan, dan kerjakan latihan-latihan soalnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.